Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun perkenalkan, saya Maya Oktasari, selaku guru olahraga di SMA 6 Bandar Lampung dan pembina prestasi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Pagi ini kita akan membahas tentang materi bahaya narkoba untuk remaja, khususnya untuk anak sekolah SMA. Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi masalah global yang perlu segera ditangani. Narkoba berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, dan keamanan. Penyalahan narkoba di Indonesia semakin masif dan mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia pada tahun 2017. Proporsi penyalahgunaan terbesar berdasarkan kelompok. Untuk pekerja 59%, untuk pelajar 24%, populasi umum 17%. Dan untuk berdasarkan jenis kelamin, 72% itu adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan. Menurut survei tersebut, angka pengguna narkoba mencapai 3.376.115 orang dengan jumlah peserta didik yang menyalahgunakan narkoba sebanyak 810.267 orang atau 24%. Jumlah ini tergolong besar. Terlebih penggunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, baik pada skala nasional maupun daerah. Fakta tersebut tentu sangat mengkhawatirkan masa depan individu yang bersangkutan dan juga bangsa Indonesia, mengingat remaja merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Hal-hal yang diungkap dalam survei tersebut ialah alasan penggunaan narkoba. Pada awalnya seseorang pengguna narkoba karena rasa penasaran, ingin mencoba, dan umumnya karena pengaruh bujukan teman. Pengertian: narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang. Di sini anak-anak ibu jelaskan ya tentang penyebab penurunan dan perubahan kesadaran. Ya, jadi bagi anak-anak ibu sekalian yang sudah khususnya SMA Negeri 6 Bandar Lampung, jadi sebagai siswa kita coba untuk mengenalkan narkoba. Pengenalan narkoba banyak sekali ya, dari yang tembakau, tanaman, obat-obatan, hingga sejenis pil itu yang mungkin sabu, heroin, itu yang skala di atas ya, yang sudah mulai skalanya sudah mulai besar, tinggi ya. Jadi narkoba sendiri yang paling bawah adalah tembakau. Tembakau itu tanaman ya. Jadi itu dampaknya baru sekitar berapa persen, masih kehilangan rasa, kehilangan sadar ya. Kalau udah sampai menghilangkan rasa nyeri itu udah sampai ke narkoba jenis atas seperti kutau, heroin, dan sebagainya. Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Korban penyalahan narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Jadi narkotika itu bisa dipakai untuk pengobatan, biasanya untuk obat bius atau di kedokteran untuk operasi. Tapi tanpa pengawasan dokter itu sangat berbahaya. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kalian mencoba, karena awalnya narkoba itu adalah mencoba.
Rehabilitasi sosial adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kalian sudah masuk atau terjerumus narkoba dan kalian sadar untuk tidak memakai narkoba lagi, cara yang paling efektif untuk kalian lakukan adalah rehabilitasi. Ya, rehabilitasi itu juga nggak sembarangan. Jadi kalian bisa konsultasi ke tempat badan-badan yang menanggulangi tentang narkoba. Jadi di sana kalian share pengalaman kalian. Biasanya minimal 6 bulan. 6 bulan kalian rehabilitasi, itu baru ada dampaknya, dampak berkurang di kehidupan kalian dan darah kalian. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Badan Narkotika Nasional, disingkat BNN, adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Jadi untuk tembakau dan alkohol mungkin kita belum masuk ke dalam tes darah ya. Jadi kalaupun ada yang pengen tes untuk narkoba, alkohol, dan tembakau tidak masuk. Tapi kalau untuk tes kalian yang ingin masuk ke coba TNI dan Polri, itu masuk karena ada tes urin ya. Kalau darah, tembakau, dan alkohol tidak masuk. Kita ke prinsip dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Pencegahan sejak dini merupakan upaya untuk memecahkan masalah penyalahgunaan narkoba sejak peserta didik masuk ke sekolah, meliputi advokasi, diseminisasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi warga sekolah. Kedua, pemberdayaan. Penanganan penyalahgunaan narkoba di sekolah dilakukan dengan memberdayakan pihak-pihak terkait secara sinergis melalui suatu koordinasi yang insentif. Ketiga, tindakan penanganan. Ketika ada warga sekolah yang terkena penyalahgunaan narkoba, maka perlu dilakukan penanganan secara sinergis dengan berbagai pihak terkait untuk menuntaskan masalah yang dihadapi. Ya, nanti dari wali kelas, dari pihak BK, dari waka kesiswaan hingga kepala sekolah ikut menuntaskan masalah yang dihadapi, khususnya narkoba ini. Koordinasi. Pencegahan penggunaan narkoba dilakukan secara sinergis dengan berbagai pihak terkait, khususnya pihak sekolah, BNN, komite sekolah, orang tua siswa, aparat kepolisian setempat, tokoh agama, dan pihak-pihak lain yang terkait. Partisipasi. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan agar warga sekolah mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penguatan warga sekolah sehingga meminimalisir angka pemakaian narkotika. Berkelanjutan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara terus-menerus setiap saat dari waktu ke waktu. Artinya, upaya pencegahan harus menjadi program rutin semesteran dan tahunan setiap sekolah. Jadi, pasti untuk kelas 10, 11, 12, narkoba itu harus ada di setiap semester. Yang terakhir, tindak diskriminatif. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, sosial, dan lain sebagainya.
Oke, untuk terakhir pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi anak usia SMA, khususnya SMA Negeri 6, merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat telah banyak peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Padahal peserta didik merupakan generasi yang dipersiapkan untuk dapat mengisi pembangunan di masa mendatang. Inilah yang dilandasi pentingnya upaya yang serius, sistematis, sinergis, dan berkelanjutan untuk menangani masalah perkembangan penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik, khususnya melalui peran serta guru dan pihak sekolah. Semoga video ini bisa menginspirasi anak-anak semua dan dilihat dari sisi positif negatifnya. Tolong anak-anak ibu sekaliannya, khususnya yang putra, karena di sini untuk putra presentasinya sangat tinggi untuk bisa terjerumus ke narkoba ya, dan putri juga. Jadi jangan sampai mencoba, karena pertama kalian akan terjerumus karena mencoba ya, dari teman, ingin tahu, rasa ingin tahu kalian, tapi tidak positif. Jadi kalian akan terjerumus nantinya. Jadi jangan sampai masa depan kalian hancur karena hal yang sepele seperti ini. Oke, materi ini di-download di link deskripsi video ya, yang di bawah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.